Kita banyak mendengar cerita tentang orang yang bertahan hidup berminggu-minggu di gurun, hutan Amazon, dan pulau-pulau tak berpenghuni. Kisah-kisah semacam itu menunjukkan betapa manusia bisa tangguh dan ulet. Tapi dari banyak kasus ini, ada satu yang benar-benar bikin kagum, yaitu kisah pria yang bertahan 3 hari di kapal tenggelam di dasar Samudra Atlantik. Dia nggak punya tangki oksigen, listrik, sarana komunikasi, maupun makanan, tapi dia bertahan. Ini terjadi tahun 2013 di kapal tongkang yang melintasi perairan Atlantik di sepanjang pesisir Nigeria. Hari itu, pagi-pagi benar ada badai kecil. Kapal tongkang itu menarik kapal bermuatan tangki minyak. Tiba-tiba muncul gelombang tinggi. Gelombang itu menerjang kapal dan memutus kabel. Pukul 4.30 kapal tongkang terbalik. Seluruh geladaknya di bawah air dan lambung kapal mencuat dari permukaan laut. Kapal tongkang tenggelam perlahan. 12 kru terjebak karena semua ada di kamar mereka yang terkunci. Mereka menutup pintu di kabin sebagai kehati-hatian karena di perairan itu banyak perompak. Karena terkunci, mereka nggak bisa keluar. Tapi salah seorang dari mereka, Koki Harrison Okina, sedang di kamar mandi saat itu. Kamar mandi terbalik, Harrison jatuh ke plafon. Semua pakaian dan rak toilet berjatuhan di kepalanya. Dia terpana dan nggak mengerti apa yang terjadi. Saat mendengar jeritan anggota kru lain, dia sadar kapal sedang tenggelam. Harrison berusaha berdiri. Dengan berpegangan di dinding, pelan-pelan dia keluar dari kabin itu. Ketinggian air naik ke atas kepalanya. Harrison menarik napas dalam. Secara intuitif, karena dorongan rasa takut, dia sampai di ruang mesin. Di sana masih ada kantong udara. Ruang ini nggak tergenang sepenuhnya, karena air nggak sampai di sana dan udara belum keluar. Harrison sadar ini tempat teraman baginya saat itu. Dia nggak punya air bersih dan tanpa makanan. Dia berada di ruangan yang dingin dan lembab. Lantai tergenang dan kaki Harrison mulai membeku. Peluang untuk bertahan nyaris nggak ada. Di ruang mesin, pria itu menemukan sebotol soda dan baju pelampung dengan 2 lampu senter yang terpasang. Sampai saat ini, kapal sudah turun ke dasar laut di kedalaman 30 meter. Ini sekitar setinggi bangunan 10 lantai. Lambung kapal tergencet dan mengeluarkan bunyi gilasan karena tekanan air. Kemudian Harrison mendengar gerakan aneh di luar pintu. Itu bunyi hiu dan ikan-ikan lain yang memasuki geladak. Sampai di sini Harrison mulai hilang harapan. Tidak ada bahan makanan dan tekanan air bukan masalah utama. Kantong udara di ruang itu kecil, artinya oksigen yang ada sedikit. Tiap 24 jam, rata-rata manusia butuh sekitar 10 meter kubik udara. Artinya, sisa waktu bagi Harrison untuk bernapas kurang dari 1 hari. Meski begitu, dia bertahan dalam kondisi ini selama sekitar 60 jam. Ini terjadi berkat air. Tekanan di sekitar kapal begitu kuat, hingga mengompresi udara sampai sekitar 4 kali. Masalah lain adalah koki yang bernapas itu. Saat menarik napas, kita menyerap oksigen. Saat mengembuskan napas, kita melepas karbon dioksida. Bahan ini berbahaya bagi kesehatanmu jika konsentrasinya di udara mencapai 5%. Harrison perlahan-lahan memenuhi ruang mesin dengan karbon dioksida, dan dia gak bisa keluar. Jam demi jam, bernapas makin sulit. Tapi sekali lagi, di sini dia beruntung. Air menyerap karbon dioksida, dan Harrison bergerak serta mencipratkannya ke berbagai arah. Hingga tanpa sadar dia menambah area air dan kadar karbon dioksida di bawah kritis. Tapi bahaya belum berakhir. Hipotermia bisa terjadi di ruangan dingin yang gelap. Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuhmu turun di bawah 35 derajat Celcius. Kamu kedinginan dan persepsimu tentang dunia terdistorsi. Kamu nggak mengerti di mana kamu berada dan apa yang terjadi. Kamu bisa hilang ingatan dan bahkan mengalami terminal burrowing. Perilaku aneh ini muncul selama hipotermia saat seseorang mencoba mencari tempat berlindung kecil meskipun dia ada di ruangan tertutup. Dia bahkan bisa mulai menggali lantai yang dingin dengan tangan kosong. Di saat yang sama, orang bisa cepat membeku dan hilang kesadaran dalam 2 jam. Ruangan Harrison terisi air es dari bawah. Dia nggak akan bertahan dalam kondisi itu jika tetap bertahan di lantai selama beberapa jam. Tapi dia berhasil membuat pijakan dengan kasur. Ini membuatnya tetap sedikit di atas ketinggian air. Dengan berlalunya jam demi jam, rasa takut dan putus asa makin membelenggu pikiran penyintas itu.
Dia nggak bisa keluar karena berbagai alasan. Salah satunya karena sedikitnya sinar matahari yang bisa menerobos sampai sedalam itu. Dan Harrison nggak bisa melihatnya. Botol soda itu hampir kosong dan lampu senter sudah mati. Pria itu dalam kegelapan pekat, tapi penyelamatnya sudah dekat. Ketika tim penyelamat mencari korban selamat di sekitar situ, Harrison memikirkan keluarga dan kehidupannya. Harrison melihat berkas-berkas cahaya melalui sebuah lubang di reruntuhan kapal. Para penyelam memeriksa dasar laut. Ini satu-satunya peluang untuk selamat. Harrison keluar dari tempatnya dan berenang ke arah penyelamat. Dia mencari jalan menembus kegelapan. Berkas cahaya lampu senter penyelam menghilang. Harrison mencari penyelam dalam keadaan gak melihat, tapi mereka ada di ujung lain geladak. Oksigen mulai habis, jadi dia memutuskan kembali. Di paru-parunya hampir gak ada udara tersisa. Dia mulai lemas, tapi berhasil sampai ke ruang penyelamat. Yang terpenting adalah jangan putus asa. Ini satu-satunya peluang untuk selamat. Setelah menata napas dan mengisi pasokan oksigen paru-parunya, Harrison berupaya kedua kalinya. Dia keluar dari ruang mesin dan melihat penyelam. Dia berenang sekuat tenaga ke arahnya. Penyelam itu nggak melihat Harrison. Jadi, koki itu mengetuk lehernya dari belakang dan memegangi tangannya dengan erat. Awalnya, penyelam itu ketakutan, tapi dia sadar ada manusia hidup di depannya. Harrison berenang ke ruangan dan mengarahkan penyelam saat oksigennya mulai habis. Kamu bisa mencari rekaman kamera penyelamat di internet saat Harrison yang ketakutan di ruang penyelamat bertemu dengan penyelam. Tim penyelamat memberinya masker oksigen. Mereka nggak percaya ada manusia hidup di depan mereka. Harrison nggak segera bisa naik ke permukaan karena besarnya tekanan. Dia sudah melewatkan 60 jam di dasar laut. Jadi tingkat tekanan harus diubah perlahan-lahan agar kesehatannya nggak terganggu. Karena itu, para penyelam menempatkannya di ruang dekompresi untuk berangsur-angsur mengurangi tekanan eksternal. Kemudian, saat keluar, Harrison melihat bintang-bintang. Koki itu mengira dia berada di dasar laut seharian. Jadi, dia terkejut ketika tahu bahwa dia di bawah air selama 60 jam. Dia juga mengira semua kru sudah melupakannya dan meninggalkan kapal sejak awal. Bertahun-tahun sudah berlalu sejak saat itu, tapi Harrison masih sering bermimpi buruk tentang ruang udaranya. Kadang dia terbangun di tengah malam dan bilang ke istrinya bahwa ranjang mereka tenggelam dan saat itu mereka ada di laut. Kasus serupa menimpa penyelam scuba Michael Proudfoot pada tahun 1991. Dia meneliti kapal selam yang tenggelam di lepas pantai Baja California. Dalam penyelaman ini, tanpa sengaja regulator alat pernapasannya rusak hingga dia nggak punya cadangan oksigen. Michael nggak bisa naik ke permukaan karena posisinya terlalu dalam. Oksigen dalam paru-parunya nggak akan cukup. Syukurlah penyelam itu menemukan kantong udara di dalam kapal. Dia berenang ke sana dan menunggu tim penyelamat. Selama 2 hari, dia di bawah air dalam kegelapan. Dia makan landak laut mentah dan minum sedikit air hangat dari periuk yang dia temukan. Syukurlah tim penyelamat menemukannya. Michael Proudfoot keluar dari sana dalam keadaan hidup.